Gelap malam perlahan menghilang. Dingin pagi terus menyelimuti sejak malam. Sang surya perlahan benderang. Kicau burung saling menyapa dari balik pohon yang rindang. Sebuah sungai membelah perkampungan, mengalir deras memberi kehidupan. Beragam kisah terekam di atas bebatuan. Kisah yang mencoba bertahan dari kehilangan. Masih ada satu ya. Setiap sudut nafas yang berpaut, yang saling menyaut, kama bertaut. Bagiku Sekomandi adalah mahakarya yang terikat dari tangan-tangan pencipta. Penenun tak pernah kuanggap sebagai pekerja, tapi bagiku mereka adalah seniman dengan mahakarya. Setiap keringat bercucuran melahirkan motif-motif yang sempurna. Setiap letih yang terasa menghadirkan warna yang memesona. Menjaganya adalah kehormatan yang tak ternilai harganya. Penan yang kau ke mana? Ini Pagi ini suasana perkampungan di desa Kondobulo sedikit berbeda dari biasanya. Suasana ini berlangsung sejak tadi malam. Ada harapan yang hadir dari setiap gurat wajah penenun yang tersirat. Seniman-seniman ini punya harapan besar dari setiap kain yang mereka cipta. Bukan hanya untuk melestarikan warisan leluhur, tapi juga untuk kelangsungan hidup. 3 tahun terakhir sejak pandemi melanda, ibu-ibu penenun sepertinya kehilangan gairah untuk terus berkarya. Tak ada yang mau melihat, tak ada yang mau datang untuk membeli. Bau kama si turu bako kuani sangelo masaki adimu. Saya selalu percaya, Wastra akan menemukan jodohnya. Setiap karya yang tercipta akan mendapatkan tempatnya. Saya selalu merasakan ini jika melihat perjalananku sebelumnya. Begitu banyak hal-hal yang tak terduga yang mengiringi perjalananku, hingga sampai di tempat yang sangat menawan ini. Tak ada perencanaan, bertemu dengan orang baru, mendatangi tempat yang asing, memberanikan diri dengan segala risiko, dan akhirnya sampai di sini dengan orang-orang yang baru kukenal. Mungkin karena berjodoh, dan sekali lagi Wastra akan menemukan jodohnya. Silang menyaling tanpa merasa paling. Kami dari penenun Sekomandi di Desa Kondobulo, terkhusus hari ini sangat bersyukur karena ini merupakan sejarah yang besar dan luar biasa bagi kami. Karena terus terang selama ini kami bekerja menenun Sekomandi itu bukan hanya sesuatu karena dipesan atau ada kepentingan, tetapi ini adalah proses kegiatan yang secara terus-menerus kami lakukan dari nenek moyang kami. Dan hal ini tidak akan pernah kami tinggalkan. Selama ini dalam beberapa tahun tidak ada penjualan yang kami lakukan. Banyak kain-kain tenunan Sekomandi yang tersimpan rapi di lemari. Tetapi itu tidak membuat semangat kami kendor untuk membuat karya, melakukan tenunan kain Sekomandi, karena terus terang ini sudah terpaut dalam batin kami. Ya, walaupun mungkin kami tahu bahwa mungkin akan jarang orang yang akan melirik atau melihat kami punya karya. Pagi ini saya punya ide. Selama ini Sekomandi berada di panggung-panggung megah berlatar suara dengan dentuman keras atau cahaya kerlap-kerlip dalam ruangan yang dingin. Tentu saja dengan para peraga yang dipilih dengan standarisasi tertentu.
Saya ingin hari ini para penenun menjadi ratu dalam balutan hasil karya mereka. Diiringi latar suara sungai mengalir, kicau burung yang bersahutan dari alam Kondobulo yang indah. Idenya adalah penenun menjadi model berjalan anggun dengan kain tenunan ciptaan mereka. Tak bisa kubayangkan betapa memesonanya mereka. Yang tumbuh dari tanah menjadi warna dari tiap helai yang tercipta. Sebuah gebrakan yang luar biasa dengan kehadiran teman-teman semua yang secara tidak langsung memberikan semangat dan perubahan yang baru bagi kami untuk terus punya semangat berkarya. Penuh harap dan pinta. Perjuangan kami, seluruh pengrajin sekomande yang ada di Desa Kondobulo sekarang ini benar-benar memiliki ketangguhan dan kesabaran untuk memelihara apa yang mereka ketahui dari nenek moyang kami yang sudah berapa ribu tahun yang lalu sampai sekarang masih juga kami pertahankan, kami selalu rintis. Namun di dalam keluhan kami itu perintisan kain sekomande sampai sekarang dengan generasi kami yang ada ya terkandas di penjualan. Selain mengunjungi penenun di daerah-daerah terpencil, beberapa tahun terakhir saya juga mencoba untuk membantu para penenun sebisa mungkin untuk memasarkan hasil tenunan mereka. Saya menggunakan media Instagram untuk live shopping, seperti yang saya lakukan di Mamasa sebelumnya. Berharap di sini tak ada kendala masalah koneksi internet. Perjalananku untuk mencari tenun Nusantara sudah sejak lama. Pada kurun waktu itu saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang juga memiliki kecintaan yang besar terhadap wastra Nusantara. Orang-orang ini akhirnya menjadi penyemangatku untuk berkarya. Saya menyebutnya Orip Lovers. Mereka yang selalu meluangkan waktu dan materi untuk menghargai tenunan Nusantara. Konsep live shopping diharapkan bisa menyambungkan para penenun dengan mereka yang begitu mencintai wastra Nusantara. Jumlah penenun yang aktif di Desa Kondobulo di kelompok Suka semuanya 58, itu pun yang aktif. Nah, bahkan masih ada yang aktif namun ya sudah berbentuk lansia. Jadi itu pun mereka juga tercatat bagi kami sebagai pengarah dan memotivasi teman-teman untuk selalu giat kerja. Kami terus melakukan menenun kain sekomande seperti ini. Namun tidak ada yang membeli, tetapi kami selalu semangat dan selalu menekuni apa yang menjadi aset budaya kami di Desa Kondobulo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Ya, keluhan-keluhan kami sangat banyak. Ya, inilah hasil-hasil selama pandemi, tidak ada yang membeli. Keren sekali ya, ini semua memakai warna alam. Kenapa mau mempertahankan warna alam? Kenapa nggak pakai warna ini yang cepat aja? Di mana warna alam kami pertahankan alasannya karena sudah itulah menjadi alasan kami kenapa kami pertahankan, karena sudah dari sononya nenek moyang kami memakai warna alam dari akar kayu, daun-daunan, bahkan juga ada yang dari lumpur. Dan pesan nenek moyang kami itu ya bukan sekomande ini tidak mewarnai dengan warna-warna sintetis. Jadi ya kami tetap bertahan pada warna alam yang nenek moyang kami yang sudah terpanggil beberapa ribu tahun yang lalu. Sepertinya ada kendala. Koneksi di sini tidak terhubung langsung dengan jaringan seluler. Syukurnya listrik dari PLN sudah tersambung meski belum lama ini di Desa Kondobulo mendapatkan penerangan. Sebelumnya, mereka mengandalkan aliran sungai sebagai pembangkit listrik. Kita mesti menggunakan WiFi dengan voucher dengan jaringan terbatas. Saya sudah mulai pesimis, tapi masih berharap ada harapan untuk membantu penenun. Saya percaya sekomande akan mendapatkan tempat yang layak. Buat ibu-ibu mana semangatnya?
Kita aja. Oke, laku 1. 1. Kak Nautilus, makasih laku 2. Yuk lanjut laku 3. Laku 4. 76. Ini warnanya asik sih, hitam dan merah. Hitamnya tadi dari daun dan merahnya masih dengan mengkudu khas ini. Di sini dikenalnya mengkudu ya, terkenal banget nih. Ketik 76. Tapi harapan kami terus diperhatikan, kami dilirik dan memberikan semangat serta motivasi bagi kami sehingga tenunan kain Sukomandi ini tidak punah dengan generasi yang akan datang. Karena terus terang kalau kami belajar dari pengalaman dulu, kalau tenunan Sukomandi itu tidak terjual lagi, anak-anak malas untuk belajar. Tetapi dengan adanya peristiwa hari ini yang terjadi, tentu memberi semangat dan motivasi bagi kami juga bagi generasi muda untuk terus dikembangkan sehingga tenunan kain Sukomandi ini akan terus berlanjut. Aku. Jadi ini namanya Tatandun. Totandun. Tentang keberhasilan kesuksesan ketik 22. Ada berapa? 1. Hanya 1. Hanya 1 yuk. Hanya 1 ketik 12. Oke, ini kain bentang besar. Oke. Ini panjangnya 2 meter. Kemudian lebarnya 1,5. Iya, lebar 1. Ini motif apa coba? Bangsawan juga. Bangsawan. Dan sekarang ini kami buktikan bahwa penjualan Sukomandi ini sangat dahsyat. Karena mengapa? Dalam waktu seketika semua kain pengrajin ini dapat terjual. Terima kasih banyak kepada Ibu. Kami tidak dapat mengukur ucapan terima kasih kami kepada Ibu dengan luapan hari ini penjualan sangat melonjak. Terima kasih bagi semua yang pembeli untuk memiliki kenyamanan di dalam khas-khas Sukomandi. Di dalamnya kami berharap janganlah berhenti sampai di sini, tetapi kami menanti kehadiran para ibu-ibu dan bapak-bapak, bahkan semua orang yang mencintai bagaimana itu Sukomandi yang bijak dan arif. Nama makamu aniatio solata bunana pekalandoi. Meski dengan koneksi terbatas, Tuhan memberikan berkat pagi ini. Sukomandi memang telah lama dicari oleh para pecinta tenun. Ini terlihat saat kami mulai melakukan live shopping. 5 pemuda yang mengiring perjalananku pun turut membantu pada proses ini. Tak ketinggalan keceriaan para ibu-ibu melihat hasil tenunan mereka terjual. Ada semangat, keharuan, sedih, bercampur gembira. 3 tahun terakhir, tenunan mereka tersimpan di dalam lemari. Ini adalah salah satu live shopping dengan hasil penjualan yang tinggi. 58 juta omset yang kami terima selama proses ini. Tenunan yang selama ini tersimpan habis terjual. Betapa bersyukurnya kami hari ini. Terima kasih kepada orang-orang baik di luar sana yang memberi apresiasi untuk mengoleksi dan menyimpan hasil karya para seniman di Desa Kondobulo, Kalumpang. Terima kasih Orif Lovers. Resto jangan lupa-lupa. Tidak. Ini nggak ada nomornya. Ini belum ya? Ini berapa? 550 ya. Terima kasih kami juga kepada Yayasan Urip hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kampung kami, di desa kami yang sangat jauh. Tetapi syukur kami bisa bertemu di tempat ini. Jadi terima kasih, kami sudah diperhatikan, kami sudah disentuh. Jadi harapan kami pertemuan ini bukan yang terakhir, tetapi kami berharap bahwa pertemuan ini akan terus berlanjut. Sehingga saya katakan tadi memberikan semangat, motivasi dan juga peningkatan segi ekonomi bagi ibu-ibu yang ada di kampung kami. Simpati buat Sukomandi kita harus melayani dengan penuh hati, jangan setengah-setengah. Kendala yang paling utama
untuk menutup orang-orang yang melirik hasil kain Sekomandi ini adalah akses perjalanan yang begitu susah dan sangat sulit dijangkau oleh orang-orang yang mencintai Sekomandi. Harapan kami juga supaya akses jalanan ini boleh diperhatikan kepada semua orang-orang yang mempunyai peran untuk berjuang demi pengrajin-pengrajin yang ada di desa terpencil seperti di desa Kondobulo. Abdi karena aku nggak punya nomornya. Sudah ditransfer di rekening salah satu ibu. Tolong nanti dicek, segera dibagi. Harapan saya tetap semangat menenun, tetap mempertahankan akar tradisi kita adalah kain-kain Nusantara yang di negara lain tidak ada yang punya seindah di Indonesia ini, khususnya Kalungka. Saya di foto. Di foto taruh mie Abdi. Iya. Jangan sampai kapok. Jangan sampai kapok ya. Saya di foto. Iya. Waktu jua yang akan memisahkan kita. Meski masih ingin di sini dalam waktu yang lama. Tapi penantian yang selama ini untuk melihat langsung Sekomandi sudah terbayar. Meski tidak tuntas. Tapi satu kesyukuran bahwa mutiara yang tertanam jauh di pedalaman Sulawesi ini masih terus hidup meski dengan terbata-bata. Teranglah